tiap hari atau hari-hari tertentu buat majelis ngajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu yang Bani Israel belum pernah dengar. Ya, ilmu-ilmu yang gharaib, ilmunya terasa segar, kemudian baru dan belum pernah dengar. Karena itu Bani Israel tertarik. Ini ilmunya Masya Allah. Ini ilmunya Masya Allah. Sampai satu hari duduk satu orang bukan dari kalangan Bani Israel. Lihat kehebatan ilmunya Nabi Musa, berkomentar. Ya, lihat kehebatan ilmu Nabi Musa, berkomentar. Ini ilmunya luar biasa. Nah, karena tertarik sama ilmu yang nanya tadi, nanya, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nah, kalau yang alimnya Musa ini seperti ini, yang lebih alim ilmunya seperti apa? Ada enggak yang lebih alim dari kamu? Maka saat itu dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, enggak ada. Menurut ilmu saya yang paling alim. Wallahu a'lam. Tetapi menurut ilmunya Allah, hanya Allah yang tahu, kan begitu. Tapi Nabi Musa jawabannya, menurut ilmu saya yang paling alim. Ditegur sama Allah Ta'ala. Nabi Musa itu ditegur. Karena lupa mengucapkan wallahu a'lam. Ditegur. Ada yang lebih alim dari kamu. Nabi Musa seneng. Dikasih tahu ada yang lebih alim, seneng. Gini loh ya. Saya punya handphone. Terus dikasih tahu, Habib, ini baru keluar handphone terbaru. Samsung Z Fold 3, saya belum punya itu. Ya, mau inden juga ya harganya lumayan. Ya, mau inden harganya juga lumayan. Saya belum punya. Kira-kira saya pengen punya enggak kalau tahu fungsinya itu dahsyat? Ini fungsinya begini, fungsinya begini. Saya pengen punya. Saya senang kalau ada handphone yang lebih bagus dari handphone saya. Kenapa saya senang? Ya karena saya akan meningkatkan semua kualitas kegiatan saya dengan handphone yang kualitasnya lebih bagus. Makanya orang yang punya ilmu, kalau dikasih tahu, ada orang yang lebih alim dari kamu, senang. Alhamdulillah, ilmu saya akan nambah ini. Alhamdulillah, saya akan jadi semakin hebat. Alhamdulillah, saya akan menjadi semakin luar biasa. Siapa orang itu? Mau saya cari. Itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Siapa ya Allah? Di mana saya mau belajar kepadanya. Ya, kenapa Nabi Musa mau belajar? Karena tahu ini ada orang yang punya mutiara yang lebih hebat dari mutiara saya. Saya harus ambil ilmunya. Saya harus minta ilmunya. Maka Nabi Musa alaihissalam cari hamba Allah yang namanya Khadir atau Khidir alaihissalam, yang mana diceritakan oleh Allah Ta'ala. Alamatnya di tempat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Singkat cerita, insya Allah semua udah paham kisah itu. Ya, semua udah paham. Saya nggak akan mengulangi detailnya kisah itu. Tapi ada satu yang pengen saya garis bawahi. Bagaimana Nabi Musa mau mengambil mutiara tersebut? Nomor satu, Nabi Musa menyelam. Menyelam itu ke bawah atau ke atas? Kalau ke atas namanya apa? Terbang. Ya, kalau ke laut, ke bawah menyelam, betul ya? Perkara di laut nanti udah naik turun namanya kan bermain-main di air. Tapi proses nyelam itu ke bawah, turun. Makanya orang kalau mau cari ilmu, prosesnya harus ke bawah dulu. Mau cari ilmu sombong. Bye-bye. Nggak bisa. Harus nundukkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Jadi Nabi Musa itu berjalan dengan meletakkan dirinya sebagai talibul ilm, pencari ilmu. Di sini ada pelajaran. Pelajarannya apa? Ternyata sekelas Nabi Musa alaihissalam itu juga punya keterbatasan ilmu. Sekelas Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir ini pangkatnya di bawah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi. Tapi sekelas Nabi Khidir alaihissalam oleh Allah diberi ilmu yang Nabi Musa enggak dapat.
Paham ya? Nabi Musa yang luar biasa, ilmunya terbatas. Ada ilmu yang beliau enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Nabi Khidir alaihissalam ilmunya juga terbatas. Tapi dia dikasih ilmu yang Nabi Musa enggak punya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu ini adalah anugerah Allah yang paling mahal. Dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa dia sudah cukup ilmunya. Sampai yang kelasnya paling tinggi, pangkatnya paling tinggi, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan jelas di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, duhai yang maha mengurusi saya. Lihat ya, kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala mengajarkan doa pada Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan Allahumma zidni ilma, tapi Rabbi zidni ilma. Nanti lihat Nabi Khidir alaihissalam, Allamani Rabbi. Ini yang mengajarkan ilmu adalah Rabbi. Pakai kata Rabb, yang maha mengurusi. Ya, yang maha mengurusi. Artinya prosesnya ilmu ini ya bentuk daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah mengurus hambanya itu untuk mendapatkan ilmu. Kalau Rasulullah SAW masih disuruh minta tambahan ilmu. Nabi Musa talibul ilm, berjalan cari ilmu. Nah, kalau kita ini kemudian tiap hari merasa ilmuku sudah cukup. Belajar yang membatalkan sholat saja enggak mau. Belajar syarat sahnya sholat saja merasa udah pinter. Belajar yang membatalkan wudhu merasa udah khatam. Belajar ngaji merasa udah fasih. Merasa sudah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tiap hari tadarus Al-Quran. Di Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu terus mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan pada Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW rutin ngajar para sahabat. Para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kok kita nggak mau belajar, berarti kita nggak tahu harta termahal itu apa. Nanya nih, tolong pemirsa jawab jujur. Nggak jujur ya tetap terjawab kok. Ya, sama teman-teman santri yang di sini. Nanya ini. Dapat tambahan duit mau enggak? Sing banter sithik. Dapat tambahan duit mau enggak? Mau. Banget. Nah, ada yang nambahi. Mau banget. Dapat tambahan duit? Mau banget. Dapat tambahan titik mau enggak? Bapak-bapak nih, mau enggak? Aja mikiran aneh. Ibu-ibu, dapat tambahan cucu, mau enggak? Kalau anak emoh, kalau cucu mau. Sebab saya rekoso mantu. Mantunya suruh produksi anak terus, ayo. Gitu kan, tambah cucu, senang. Cucu saya sekian, yang jadi mantunya. Aduh, mertua gak dia perasaan gitu. Anak udah 10 suruh nambah lagi gitu. Tapi yang namanya kakek, nenek senang dapat tambahan cucu. Pertanyaan berikutnya. Berhenti cari uang mau enggak? Mikir-mikir. Nih, jawaban kakak saya. Berhenti cari uang, mikir-mikir. Nah, nanti kalau enggak punya duit, piye gitu kan ya. Kalau mau beli, punya duit tapi enggak cukup, piye gitu kan. Gimana gitu. Nah, kalau urusan duit, kita enggak mau berhenti cari. Karena kita merasa butuh duit, betul. Karena kita menganggap duit ini penting untuk hidup, betul. Nah, kalau ilmu, kenapa terjadi kita enggak mau cari tiap hari? Enggak mau nyari tiap hari, karena kita menganggap duit sama ilmu lebih penting. Duit kerasa butuhnya, ilmu belum terasa butuhnya. Betul ya? Nah, beda dengan orang yang ngerti. Kalau ilmu itu mutiara yang paling mahal, harta yang paling berharga.
Nabi Musa alaihissalam itu sudah punya kerajaannya. Fir'aun semua udah tunduk pada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel di kekuasaan Nabi Musa alaihissalam. Umatnya cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebetulnya kan ya sudah oke-oke saja. Tinggal duduk manis ngajar kan begitu ya. Selesai. Tapi ternyata begitu dikasih tahu ada orang yang lebih alim dari engkau namanya Khidir di pertemuan dua laut, Nabi Musa alaihissalam tinggalkan majelisnya. Jamaah pengajian, mohon maaf, saya mau belajar dulu. Ya, ini biar diurus oleh adik saya Nabi Harun alaihissalam, saya mau belajar dulu. Kira-kira kalau jenengan jadi muridnya Nabi Musa penasaran enggak? Sopo ki guru nih? Mau belajar kemana? Betul ya? Mau belajar kemana?